Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara pecinta karya sastra, khususnya bagi kalangan anak didik dan pendidik, para siswa, para guru, dan para mahasiswa yang sedang mendalami apresiasi puisi. Kita sudah banyak membicarakan tentang apresiasi puisi, mulai dari ilmu tentang puisi dan periodisasi perkembangan puisi. Kali ini kita bicara tentang komunitas. Komunitas itu adalah kelompok. Di dalam seni lain juga ada komunitas. Misalnya kita mengenal stand up comedy. Mereka punya komunitas yang mereka mengadakan kegiatan untuk mengupayakan adanya latihan-latihan agar para pemula mampu tampil dengan sebaik mungkin. Begitu juga sebetulnya dalam bidang sastra. Indonesia memiliki sebuah majalah namanya Horizon. Redaksinya di Taman Ismail Marzuki. Nah, redakturnya adalah para sastrawan senior. Taufik Ismail, Hamid Jabar, Sarji Kalsurbahadi, Leon Agusta itu pernah menempati jabatan sebagai redaktur. Begitu ketatnya seleksi sehingga ada anggapan bahwa puisi-puisi yang terbit dengan Horizon itu semacam ada pengakuan para sastrawannya seperti sudah dibaptis menjadi penyair nasional. Di samping itu, Indonesia mempunyai Taman Ismail Marzuki. Alhamdulillah sekarang Taman Ismail Marzuki sudah direnovasi besar-besaran oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Diikuti dengan perkembangan zaman, tuntutan perkembangan zaman, dan Anies Baswedan memang berniat, berkeinginan agar betul-betul Taman Ismail Marzuki itu menjadi maju suaranya sastra di Asia maupun di dunia. Nah, Taman Ismail Marzuki ini memberikan wadah untuk para penyair tampil. Juga Taman Ismail Marzuki ini dianggap salah satu penentu dari diakuinya seseorang sebagai penyair nasional. Artinya orang-orang terpilih sebagai orang-orang yang tampil sudah tentu karyanya itu diakui oleh para sastrawan Indonesia. Karena kita tahu bahwa setelah 80-an dalam bidang puisi perkembangannya tidak ada terobosan baru selain yang dilakukan oleh Sutarji, puisi mantra. Saudara-saudara sekalian, begitu terbatasnya wadah dibandingkan dengan potensi yang ada di seluruh Indonesia untuk tampil di Taman Ismail Marzuki atau
publikasikan karyanya di majalah Horizon, akhirnya muncul sikap atau reaksi dari para penyair yang tidak terakomodir. Perlu diketahui, penyair-penyair yang tidak terakomodir ini bukan berarti karya-karyanya tidak layak atau tidak berkualitas. Namun kondisinya majalah Horizon waktu itu hanya terbit 2 kali sebulan dengan lembaran ya mungkin saja bisa membuat 10 puisi dari sekarang terbit dengan 2-3 orang penyair. Tentu kalau dianggap antrian, maka akan panjang antriannya untuk orang mempublikasikan karyanya di Horizon. Begitu juga ketika tampil di Taman Ismail Marzuki. Di samping ada hal yang di luar kriteria, misalnya ada isu-isu yang berkaitan dengan koneksitas. Orang-orang yang dekat dengan redaktur itu diutamakan. Ini sulit dibuktikan. Kondisi atau penilaian seperti itu akan selalu muncul pada situasi yang serba tidak seimbang ini. Akhirnya muncul komunitas. Para sastrawan yang tidak mendapat kesempatan, mereka membangun namanya, menganggapkan diri sebagai sastrawan yang marginal. Marginal kita anggap atau kita pahami sebagai orang pinggiran. Nah, tentu hal ini yang dimaksud bukanlah orang-orang yang tinggal di pinggiran, tapi orang-orang yang terpinggirkan posisinya dibandingkan dengan para sastrawan yang mendapat kesempatan untuk mempublikasikan karyanya pada 2 wadah tersebut, yaitu majalah Horizon dan Taman Ismail Marzuki. Namun kondisi ini tidak dapat dielakkan. Akhirnya muncul yang dikatakan kelompok-kelompok penyair marginal. Dan mereka menggunakan wadah yang ada selain dari 2 wadah itu untuk mempublikasikannya. Salah satu diantaranya adalah media yang tidak mengkhususkan karya sastra, yaitu koran. Maka muncullah istilah sastra koran. Karena sebagian besar dari koran-koran harian menyiapkan wadah, menyiapkan tempat, menyiapkan ruangan khususnya pada hari Minggu sebagai bentuk hiburan. Rubrik yang berkaitan dengan kreativitas menulis seperti esai, cerpen, dan puisi. Nah, kebetulan koran ini jumlahnya lumayan besarnya dibandingkan dengan satu majalah Horizon. Dan mereka mempublikasikan karya-karya itu di koran-koran harian. Akhirnya ada 2 istilah yang kita kenal, yaitu sastrawan marginal dan sastrawan koran. Dan ini mendapat perhatian dari para kritikus. Artinya orang-orang yang belum mempunyai kesempatan untuk mempublikasikan karyanya di majalah Horizon dan di Taman Ismail Marzuki jauh lebih besar potensinya dibandingkan yang sudah terakomodir. Dan kekhawatiran tentang kekosongan
atau putusnya regenerasi penyair Indonesia pupus sudah, dan semakin subur komunitas ini. Komunitas penyair marginal ini dikemandai atau diketuai oleh Wiji Tukul. Kita tahu bahwa Wiji Tukul itu adalah seorang praktisi politik juga yang menjadi korban 98. Beliau terakhir tercatat sebagai salah satu anggota Partai Rakyat Demokrasi PRD, dan sampai sekarang limbahnya nggak ada, nggak tahu, anaknya pun nggak tahu apakah Wiji Tukul itu masih hidup atau Wiji Tukul itu sudah dihilangkan atau sudah meninggal. Kasus ini sempat mengingatkan kita kepada kasus yang lain, yaitu salah satu diantaranya kasus Amir Hamzah. Saudara-saudara sekalian, nah dinamika kelompok-kelompok marginal ini luar biasa. Meskipun kita tahu bahwa tidak ada pembaharuan yang berkaitan dengan karya puisi, tetapi persoalan-persoalan yang diangkat semakin beragam. Persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan politik tersalurkan. Dan kita tahu pada masa itu pemerintahan kita termasuk pemerintahan yang mengarah ke otoriter. Pemerintahan Soeharto yang mengamati karya sastra, yang menyeleksi karya sastra layak dan tidak layaknya. Nah, jika dianggap itu terlalu ekstrim, maka pemerintah memberikan kebijakan untuk dilarang beredar. Salah satu diantaranya adalah kumpulan sajak potret pembangunan dalam puisi yang ditulis oleh W.S. Rendra. Namun di komunitas penyair-penyair marginal ini, mereka seperti tidak terbacakan oleh pemerintah. Mereka bisa menyuarakannya, dan mereka justru lebih luas menyuarakannya, meskipun media itu bukanlah media yang khusus atau dikhususkan di dalam perkembangan puisi Indonesia. Beragam karya tema-tema yang diangkat oleh mereka. Tema-tema sosial, tema-tema politik, dan tema-tema yang bertemakan religius, dan tentu tidak lupa juga hal yang berkaitan dengan yang bersifat romantis. Saudara-saudara, nah disinilah bedanya situasi. Kalau pada zaman Jepang kita mengenal ada tekanan terhadap penyair, kemudian terhadap sastrawan, kemudian wadahnya terbatas, maka pada zaman Orde Baru ini, di samping wadah untuk mempublikasikan itu terbatas, dianggap juga terbentuk oligarki dalam bidang sastra oleh beberapa kalangan penyair. Nah, namun penyuaraan, mempublikasikan karya sepertinya tidak terhalang. Mereka berprinsip tak satu jalan ke Roma. Akhirnya para sastrawan, para kritikus mencermati perkembangan tidak hanya pada horizon, juga pada koran-koran yang diterbitkan. Dan
Dewan-dewan kesenian daerah memberikan wadah juga, memberikan kesempatan juga bagi mereka untuk mempublikasikannya. Dan para penyair yang terhimpun dalam penyair marginal ini, mereka juga berkeliling tampil di dewan-dewan kesenian daerah di beberapa provinsi, sampai orang mengenal yang namanya komunitas penyair marginal. Nah, tentu kita ingin tahu tentang seberapa jauh atau seberapa tajam apresiasi kita terhadap penyair-penyair marginal ini. Nah, kita tidak mungkin tahu kalau kita tidak bersentuhan dengan karyanya. Oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa bukanlah media yang menentukan seseorang itu penyair. Artinya, bukanlah Horizon sebagai pembaptis penyair nasional itu, tetapi kembali kepada masyarakat. Masyarakat yang mengapresiasi karya penyair, apakah karya itu berkualitas atau tidak, terlepas dari dipublikasikan di sebuah majalah yang bergengsi yang namanya Horizon atau tampil di Taman Ismail Marzuki. Dan inilah keunikan dalam perkembangan puisi Indonesia. Oleh karena itu, mari kita cermati puisi-puisi yang bertebaran di koran-koran sebagai bentuk perkembangan perpuisian di Indonesia. Seperti halnya dilakukan oleh H.B. Yasin, menghimpun tulisan-tulisan para penyair sehingga ia bisa mengatakan sebuah angkatan didukung oleh karya-karya penyair pada masanya. H.B. Yasin memproklamirkan yang namanya ada angkatan 66 dengan menghimpun semua tulisan, khususnya yang mayoritas itu dalam bidang puisi dan cerpen. Mau tidak mau, karena ada data yang mendukung, orang mengakui adanya angkatan 66. Nah, begitu juga masalah penyair abad ke-21. Meskipun pemerintah, dalam hal ini Dewan Kesenian, membuat program untuk menampilkan penyair-penyair daerah yang mereka anggap potensi, tentu dari usulan Dewan Kesenian daerah, agar mereka percaya diri mempublikasikan karya-karyanya tampil di Taman Ismail Marzuki. Namun yang muncul tidak hanya penyair-penyair abad ke-21, tapi ada penyair-penyair yang sudah tidak menghiraukan tampil di Taman Ismail Marzuki atau mempublikasikan karyanya di majalah sastra Horizon. Dan mereka inilah yang dikatakan yang menamakan diri sebagai penyair marginal. Penyair marginal artinya penyair pinggiran, terpinggirkan dalam kacamata kesempatan mempublikasikan karya pada dua wadah itu, yaitu Taman Ismail Marzuki dan Horizon. Dan tampilnya mereka di luar dari wadah yang tersedia, yang bergengsi itu, tidak begitu kalahnya kualitas mereka dengan hanya mengandalkan publikasinya di media-media yang tidak bergengsi, yaitu media harian atau koran harian dan panggung-panggung yang ada di Dewan Kesenian Daerah.
mereka bergerilya untuk mempublikasikan karyanya. Akhirnya salah satu diantaranya Wiji Tukul dikenang oleh para penyair Indonesia. Semoga kita bisa mempelajarinya, karya-karya penyair marginal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.